Ya, balik lagi bersama kita berdua. Aduh, goyang anjing. Di United Millennial. Sekarang kita kedatangan bintang tamu Covid Boy. Gimana Covid Boy? Aduh, Ya, lagi nggak fit buat juga yang nih, lagi nggak nonton, sehat. buat yang subscriber kita, buat penikmat konten-konten kita, mohon doanya nih karena salah satu dari host kita ini terpapar Covid ya. Aduh, saya juga terpapar Covid, mohon doanya agar diberi kesembuhan. Soalnya kemarin di Amin, konten amin. sebelumnya itu ada yang komen, katanya episode 14 kayaknya satu hostnya. Kurang ajar tuh emang tuh komen tuh. Gue baca tuh. Sialan emang. Aduh. 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 Ya, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah agar kita Amin, bisa amin, amin, kembali amin. menghibur kalian semua, memberi Amin, informasi-informasi amin. tentang pertandingan-pertandingan MU terutama. Amin, amin. Thank you, Jadi thank di konten you. kali ini kita pengen ngebahas tentang preview melawan Brighton besok hari Minggu Yuk, dini hari. lanjut ke Liga Inggris. Nah, Back on business. Balik lagi Liga Inggris. Ya, yang harusnya besok kita harus bisa menang ya buat ibaratnya ngunci peringkat 2 kan kalau nggak salah besok Leicester lawan City itu kalau nggak salah. heeh, heeh, heeh. Nah, itu bisa dua kemungkinan antara kita bisa memperpendek angka poin kita sama City dan kita juga bisa memperlebar jarak kita sama Leicester. Jadi Betul, ya betul. dari gue dulu kali ya, Pet, Yuk. reviewnya kali ya. Mm-mm. Brighton yang kita tahu backnya salah satu backnya itu jadi inceran MU ya. Yang di Yuk, rumornya itu yaitu Ben White. Ben White. Baru 23 tahun, back muda. Tapi ya jangan sampai lah. Gue sih pengennya sih kalau nggak Jules Konde, Varane. Pau Torres juga boleh, Pau Milinkovic-nya Torres. Fiorentina juga boleh. Nah Varane sih tapi gue lebih pengen Varane sih. ya itu gampang lah, nanti kita bahas lagi dah di konten yang akan datang lah. Yuk. Terus dari back Lewis Dunk juga harus diwaspadai ya, terutama kan Iya, Lewis dong. dia bisa menang lawan Liverpool di Anfield Hmm. 1-0 dan itu membuktikan bahwa Lewis Dunk, Ben White itu tampil cukup solid ya di lini pertahanan. Sebelum mengalahkan Liverpool juga mereka ngalahin Tottenham, coy. Nah, Satu itu dia. kosong. Nah, 1-0 dan Makanya, lagi-lagi clean sheet itu membuktikan bahwa makanya lini belakang mereka tuh lagi solid kok dan lagi bagus. apalagi dengan ditambah pemain-pemain MU ini yang baru pulang dari jeda internasional. Nah, dari Mm-mm. situ kecuali Bruno ya, Bruno kan kemarin akumulasi kartu tuh, jadi nggak main lawan Luxembourg kan, jadi bisa pulang lebih awal. Kayak Donny van de Beek, terus Martial yang katanya cedera, Maguire. Maguire, terus siapa lagi sih? Dan Henderson, Scott McTominay. DG yang nggak dimainin sama sekali. Gak apa-apa, itu nilai plus buat kita lah. Iya, Dan bagus. Dan James juga James. kemarin habis ngegolin kan. Iya, Luke Shaw. Scott Siap. McTominay. Itu sih mungkin, dan apalagi ditambah rata-rata pemain Brighton juga paling cuma Trossard yang setahu gue dipanggil ya ke timnas Belgia ya, yang Iya. dia gol dia kemarin tuh gokil juga tuh Trossard. Dan Terus Welbeck juga dipanggil sama timnas Inggris tahun timnas 2000, Inggris bagian tahun mana 2000, tuh? tahun 2013. 2013. Kalau begitu juga ada Melalana juga dipanggil sama Inggris Iya, ya kan. makanya. Terus dari sisi MU sih paling yang gue bisa bilang bakal mungkin ya dari yang udah tuh 20 menit awal tuh biasanya kalau udah jeda internasional begini MU itu bakal nyari ritmenya lagi. Mungkin Iya, permainannya bakal pasif, bakal monoton ditontonnya karena apa, mereka tuh nyari ritme mereka lagi, nggak nyari ritme permainan langsung lagi. jebret gitu loh. Iya. Nah, terus dari sisi Brighton yang gue takutin, yang gue waspadai sih, yang harus diwaspadai terutama Lewis Dunk ya. Lewis Dunk tuh cukup lihai di bola-bola atas, di bola-bola mati dia.
cukup lihai juga, dan kita tahu juga penyakitnya MU bola mati dan corner. Itu dia. Ya, balik lagi penyakit bawaan. Nah, itu dia. Virus sama kayak dia nih, virus COVID. Nggak hilang-hilang tuh. Tapi ini bisa hilang. Kalau itu nggak hilang. Kalau itu. Ya mungkin kita bakal nggak satu in frame sebulan ya. Bakal nggak satu in Ya, frame kontennya mungkin kita ya konten Zoom tuh bakal sebulan. kurang lebih lah. Karena gue juga kalau nggak sebulan ya sebulan lebih, gue juga takut kan soalnya kan mulai Tapi mulai aman gue. Seminggu lagi gue sembuh. Seminggu lagi insya Allah. nggak, tapi Insya tetap Allah, aja insya jangan, Allah. gue masih belum berani lah. Mungkin gue baru berani tuh setelah 2 bulan lebih. Habis sebaran kayak mungkin. Habis sebaran kayak gue baru Lama dong di aja. frame-nya. Lama dong in frame dong. Lama dong. Terus dari Brighton kita tahu Trossard juga bahaya ya. Bisa Maupe bilang juga bahaya tuh Maupe. ya Maupai yang dia kemarin selebrasi kan pas di Mm-mm. kandang dia kan tuh selebrasinya Ya, begitu kan. Terus ada Malalana juga harus ya diwaspadai tuh gue kata takut Trossard. sih Dan dia ngalirin bolanya. nah Ngalirin sama bola dari Lalana. mantan pemain kita Danny Welbeck itu Ya, dia. Karena kita pemain tahu ketika mantan pemain lawan MU itu hasrat hasrat terus skillnya terus semangat itu bertambah secara nggak langsung. sangat sangat Parah. parah. Contoh Sam Johnston, kiper Ya, West Brom, ya kan? Terus siapa lagi? Tom Cleverley waktu itu pas di Watford. Juga tiba-tiba boom. Terus siapa lagi tuh yang tiba-tiba jago mendadak? Mkhitaryan pas Mkhitaryan. pas baru dibeli Arsenal langsung golin di Old Trafford. Enggak ya. Banyak lah. Angel Di Maria? Angel Di Maria langsung ngasih asis kan ke Mbappe. Iya, Ke makanya. Kim Pembe. Aduh, tadi minyak gitu Ya juga dari lu gue. gimana, Pet? Ya kalau dari gue sih besok bukan pertandingan yang mudah kok kalau bagi gue menurut gue ya. Apalagi besok kita itu main di mana sih? Di Kayaknya lu setiap konten preview tuh kayak besok bukan pertandingan mudah. Itu udah kayak kalimat template. Itu bukan pertandingan mudah ya menurut gua. Itu bukan pertandingan ya mudah besok ya menurut gua. Itu ya kalimat template tuh ya anjing. karena gini loh. Kita tahu dengan skuad United saat ini tuh kayak apa dan apalagi ini habis jeda internasional gitu loh. Para pemain pilar United kebanyakan dipanggil sama timnasnya kan, sama negaranya dan mereka pada bermain juga. Jadi apalagi cuman selang beberapa hari setelah jeda internasional ini dan mereka juga pasti capek gitu kan. Dan sedangkan kita kalau misalkan menurunkan pelapis kedua kita tahu sendiri kayak kemarin lawan apa pertandingan Leicester, terakhir ya, lawan Leicester Leicester. kita kebantai 3-1 ya kan. Jadi iya emang bukan pertandingan yang mudah gitu apalagi kita lawannya tim eh, papan bawah ya papan bawah Brighton pasti selalu ada penyakit gitu loh kalau misalkan lawan-lawan tim-tim kayak Nah, gini entah lawan Sheffield, tuh entah lawan West Brom, ya entah makanya lawan Fulham, kenapa gue bilang bukan pertandingan yang mudah karena ya entah kita tahu lawan sendiri Arsenal. Sorry. oh Oh, Arsenal papan tuh bawah ya ternyata. Arsenal tuh Papan masih tengah, papan papan tengah. tengah Papan papan tengah. tengah Sorry. papan tengah yang mau ingin naik ke atas sekarang perlahan. Ya, perlahan. Trust the process. Terus berproses balik lagi. Kalau kata Koci kan nggak akan juara kalau dipegang sama Arteta. Ya, nggak ada yang tahu, bro. Nggak ada yang tahu kan. Siapa tahu kan juara Ramadan Cup besok nih, bulan depan. Iya, makanya dia Menpora nggak ikut sih kalau Menpora ikut dia menang tuh. Ntar aja, Piala Presiden mungkin bisa Piala ikut. Presiden bisa. Ya balik lagi Piala ya Presiden. kita kan lawan tim papan bawah selalu 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 apa ya selalu ada penyakit gitu kalau misalkan lawan tim papan bawah jadinya Selalu kesusahan. selalu kesusahan apalagi kalau misalkan melawan tim yang eh, bermain dengan bertahan gitu Bertahan. nggak open play bermain terbuka jadi ya
menurut gue memang bukan pertandingan yang mudah, dan ditambah para pemain kita yang habis bermain sama negara-negaranya. Jadi pilar-pilar Iya. utama kita gak fit 100% gitu loh, ketimbang Brighton yang pemain-pemainnya lebih fit, terus nggak sebanyak kita yang bermain di negaranya, paling cuma tadi lu bilang Trossard doang kan. Terus Tahu gue ya, tapi gue nggak tahu yang ya lain ya. aku juga nggak terlalu tahu Brighton sih pemainnya yang ikut di jadi internasional sama dia. Ya apalagi kalau misalkan besok Bruno nggak dimainin gitu loh, ya kan? Apalagi dan Maguire juga baru banget kelar ya kemarin Inggris yang menang lawan apa kemarin lupa gua. Polandia ya, Inggris, Polandia Inggris Polandia kemarin yang 2-1 yang Maguire golin. golin. Pilar-pilar kita banyak yang kepake ya di negara-negaranya dan menurut gua besok sih oleh kemungkinan bakalan menurunkan ke pelapis kedua sih. Kalau dari gua ya, ya kemungkinan kayak Maguire nggak dimainin, terus Shaw nggak dimainin, eh Bisa. bisa jadi kan, terus apalagi Tapi kalau pemain tengah Maguire menurut gue main deh. ya Soalnya siapa? Soalnya kan Victor Lindelof juga dipanggil ya kan. Bailey juga dipanggil. iya iya bisa jadi Kayaknya ya iya tetap tetap ya tetap walaupun sedikit memaksakan. yang Oh, kita tahu juga kan Maguire juga tiap pertandingan kayak musim lalu juga main mulu. iya sih ya kemungkinan bisa jadi Bailey atau enggak Lindelof atau enggak Maguire ya antara itulah nggak mungkin sih kalau menurut gua oleh Brady nurunin Tom Zebe atau enggak Teden Mengi gitu kan. Kan ada Mengi dipinjemin bro Oh ke iya Derby bener. ke Derby Country. Oh iya kemarin ya lupa gua. Ya, Mungkin gitu aja kali ya maksudnya jalannya laga menurut kita ya soalnya kita juga mm-mm, kan masih ngeraba-raba juga kan abis 2 minggu nih jadi internasional terus juga apalagi Brighton juga musim ini mengalahkan Liverpool, mengalahkan Tottenham ya. nah yang bisa dibilang tuh tim-tim yang kualitasnya jauh di atas Brighton Iya gitu. betul yang Big Six lah. Tapi Terus tapi dari apa? tapi kemungkinan sih gue sih pede ya kalau United dapat menang gitu kan. Apalagi kita tahu kemarin di FA kita tersingkir dan pasti pemain punya motivasi lebih untuk mengamankan posisi 2 besar ini gitu loh. Gue sih berharap itu. Mereka punya motivasi lebih gitu loh. Walaupun mereka capek habis bela negaranya, tapi gua gua tuh kayak yakin aja dalam diri gue kalau misalkan besok para pemain punya motivasi lebih untuk memenangkan pertandingan dan menjaga menjaga posisi dua ini loh karena ya jangan sampai lah keluar dari 3-4 besar ini gitu loh. United harus Karena Liga Champion tuh harga mati buat harga mati. ibaratnya buat memikat para pemain bintang di Nah, bursa transfer besok musim panas ya kan. dan ini apa namanya? Kalau misalkan kita lawan-lawan tim-tim papan bawah, tim-tim yang semacam-macam Brighton ini kita kalah gitu nggak inkonsisten, kita besok masih lawan-lawan tim-tim ini lagi loh soalnya lawan-lawan tim-tim Big Six juga loh. Kita belum lawan Leicester, terus eh kita masih ketemu City kan ya? Liverpool belum, Liverpool ya, di City udah Liverpool. enggak. Iya Leicester, Liverpool, Liverpool, terus Tottenham, eh Tottenham, ya Tottenham sama Wolves gitu kan. Tim-tim yang masih berada di 10 besar, Aston Villa. Terus Aston Villa. iya iya United harus bisa memaksimalkan gitu loh melawan tim-tim yang ada di papan bawah gitu kalau misalkan ingin masih berada Yeah. di zona Liga Champions apalagi di 2 besar gitu kan Yeah. gitu menurut gua ya gua besok United kayak tadi setuju sih gua sama yang lu bilang harus waspada sama Lalana gitu kan apa aliran-aliran bola dari dia terus Maupay Yeah. sama Dani Welbeck harus harus apa harus lebih 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 solid lagi sih lini pertahanan kita apalagi kemarin kita tahu di FA Cup gitu kan kita acak-acakan permainan Oh ya. ya,
Dan apalagi kita tahu Lallana mungkin masih ada basian-basian Liverpool kan, DNA Iya. Liverpool yang kita tahu. Ketika lu masih ada DNA Liverpool lawan Manchester United, apalagi yang ibaratnya gengsinya itu parah, itu lu secara nggak langsung naikin semangat lu, naikin hasrat lu, naikin ya inilah pokoknya jiwa lu buat bisa menang nih lawan MU gitu kan. Buset deh. Siapa itu bersin-bersin itu? Siapa itu? Tetangga gue. Nah, kita dulu Lalana juga sempet hampir mau ke MU ya sebelum sebelum ke Liverpool dari Soton. Nanti nanti kata aja yang bersin-bersin. Nanti kata aja yang bersin-bersin. Tetangga gue bangke banget, kebiasaan banget. Suwe. Aduh. Tadi ya kayak gue bilang Lalana juga dulu kan hampir sempet mau ke MU kan sebelum ke Liverpool dia. Ya rumor-rumor inilah Rumor-rumor ya rumor-rumor. dari Southampton, jebolan Soton Iya. semua tuh. Oke, mungkin itu aja kali ya prediksi jalannya laga, prediksi kita MU lawan Brighton besok. Mungkin langsung ke tebak starting kalau menurut gue ya. Menurut gue starting besok itu mungkin De Gea kali ya. Hmm. De Gea bakal dikasih kesempatan lagi sama Ole buat ibaratnya nunjukin kualitasnya lagi, udah biar bisa bounce back lagi, biar kita tahu. Dan bisa jadi besok itu ibaratnya di sisa musim ini nih Ole nguji De Gea sebelum memutuskan siapa nih kiper utama musim depan gitu. Ya, dan apakah DG Antara akan Deano, DG juga kontraknya habis 2022 kan? Kalau nggak salah. Iya. terus bek kanan masih Wan Bissaka, yang kita tahu juga dia nggak dipanggil sama timnas Inggris ya kan. Gua nggak Jadi ngerti kenapa aduh, Southgate AWB nggak dipanggil. tapi ya gue nggak iya sih. Trent Alexander-Arnold aja nggak dipanggil, Bet. Yang dipanggil malah Rhys James. Ya, gue nggak tahu sih ibaratnya bisa jadi kalau TAA kan ya tau lah. ya Back gue masih back apaan? seenggaknya TAA sama 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 itulah AWB. AWB lah. Dia kenapa manggil Rhys James sama Walker kan? Dia manggil Walker kan? Tuh, Trippier oh loh. Trippier. Trippier Walker juga. Walker juga. Sedangkan Iya. ya lu tahu lah AWB musim ini tuh kayak gimana. Salah satu most tackle terbanyak juga, Dan Walker pun di kan? City udah jadi cadangan Cancelo. Nah, itu masalahnya. Ya Heran mungkin itu gua zona sama Southgate. zona nyamannya pemain nyamannya Southgate ya, kayaknya dia bisa nyalain juga kan. Bisa jadi. Terus back tengah gue milih Maguire, tetap Maguire sama Lindelof. Ibaratnya itu sekarang bisa dibilang zona nyamannya back tengah MU juga ya sekarang. Terus back kiri mungkin Teles ya. Iya, Itu apalagi tahu kan sering Xiao gol. rentan cedera kan. Baru pulang juga dia dari Tanah Abang. Terus Habis belanja gamis kayaknya di Tanah Abang itu deh. beli grosiran, dia tadi mau puasa ya kan. Iya Sama makanya. kurma deh. Habis beli gamis apa buat besok apa namanya Lebaran aja. Terus mungkin dua holdingnya gue bukan ngambil ya, gue lebih prefer ke Fred mungkin sama Matic ya, Iya, yang apalagi kita tahu juga nggak main berdua kan. dia nggak ini Nggak kan nggak dipanggil. dipanggil sama timnas masing-masing. IMF gue masih Bruno one and only. Terus kiri mungkin Rashford, yang kita tahu juga dia kemarin nggak jadi masuk timnas kan, alhamdulillahnya Tapi dia dipulangin sama cedera loh. timnas. Tapi dia cedera Ya loh. dia emang 2 tahun belakangan ini main sama Cedera. cedera, Bet. Iya. Nah, ya itu sih yang gue seselin juga. Dan yang kalau menurut gue ya jangan dipaksakan gini lah. Kalau misalkan bener-bener kita harus nyari pelapis yang bener-bener bisa yang Yang sepadan banget setara. sama Rashford. Iya, Iya. iya, iya. Ini kasihan sama karirnya Rashford, bro. Kalau dipaksain Iya. main begini terus, Bisa dia hancur ya. umur di bawah 30 Udah jompo, dia udah jompo iya, itu kaki.
2 tahun bermain dengan cedera gitu Iya, kan dipaksakan, ini kayak ya udah lu nggak usah main dulu gitu loh. Jadi United iya mau nggak mau memang harus beli pemain yang sesuai dengan setara kayak setara, City lah. iya atau enggak ya di atasnya dia gitu loh. Ya dia mungkin musim depan kalau misalnya bisa datangkan Sancho ya bagus tuh Terus back lagi. kanan. Striker tengah gua Cavani kan kita tahu juga si Bang Mars Rizal itu Hmm, cedera kan tapi kemarin. bagus loh dia kemarin gitu ya, lumayan Heran gue juga. ya kan. Terus kanan mungkin gue Daniel James ya. Kalau Daniel nggak James. Greenwood lah. Tapi gue Kalau lebih gue prefer Greenwood sih, soalnya kan dia nggak jadi masuk timnas juga kemarin iya kan. benar. Kalau starting dari gue sih kiper di dia ya gue apalagi dia kemarin emang nggak dimainin sama sekali gitu sama Eh, Luis Enrique. Terus bek kanan ya tetap AWB gitu kan, 2 bek tengah. Gue besok kemungkinan akan menduetkan Maguire sama Bailey sih. Gue lebih besok kemungkinan Bailey akan bermain gitu kan kalau menurut dari pandangan gue. Maguire sama Bailey, terus kirinya itu Alex Telles kan. Telles juga nggak main kemarin di Portugal, di Brazil. Brazil kan ya? terus nggak Brazil. Iya, Brazil. Brazil. Terus defense dua gelandang bertahan kita Matic sama Fred sih, apalagi kemarin dia juga berdua kan nggak dipanggil kan. Terus IMF tetap Bruno, kanannya gue akan pakai Greenwood, kirinya Daniel James, dan striker Cavani sih kalau dari gue. Itu Iya. starting gue Box lebih score bet. Lu berapa ya? nggak kalau gue kirinya kenapa Daniel James karena menurut gue kan Rashford juga kemarin ada cedera ya kemungkinan juga. Iya nggak tahu sih kalau misalkan memang dia udah fit yang nggak ada dipaksakan kemungkinan dia, tapi gue lebih kayak ngambil ya udahlah dia lawan Brighton ini nggak usah di starting dulu atau enggak masuk dari cadangan aja soalnya kita habis lawan Eh, Brighton itu kita lawan Granada kan. Iya lawan Granada Granada abis Jumatnya Granada lawan weekendnya Tottenham. kita lawan Tottenham, Mm, terus Granada lagi. itu dari lawan Granada ke Tottenham tuh deket tuh jaraknya cuma beda 2 hari lah Ya 3 hari. kan Jumat, Iya Jumat iya 3 hari kurang. iya Minggu dini hari kita sini udah Minggu malam dong. Dia Kamis di sana Kamis, terus Ya 3 hari ya bener. iya 3 hari. 3 hari, hari ketiga udah main lagi. Iya. Kalau Ya dari gua mungkin mereka harus belajar dari pemain Liga 1 ya. Dulu kan juga mereka sebelum ada peraturan main seminggu sekali kan mereka juga main 3 hari sekali tuh ya kan. iya betul betul Contoh betul. kayak Rico Simanjuntak si Kancil juga tetap kenceng-kenceng aja larinya, Tetap nggak pernah kenceng-kenceng cedera, aja. jarang cedera. Andik Iya. Firmansyah juga tetap kenceng-kenceng aja walaupun kemarin cedera. Yoi. Kemarin gua nonton Mamik lawan Mamik kan Marco Simic juga iya Mang Kosim makin juga tajam aja. seger-seger aja. Bukan Kosim. Kosim tuh di bahasa bahasa Kroasianya bego artinya pet. Oh gitu. Dia itu kan marah kan dipanggil Kosim sama ini, Sama fans. sama Jebret. Bukan sama ini Oh Bang, sama Bang Simanjuntak. Jebret. Iya, Oh Mang marah dia Kosim. katanya soalnya Kosim tuh bahasa bahasa Kroasianya tuh bego apa-apa gitu pokoknya. Gitu. Baru tahu. Nah, iya. Makanya Ya kayak kalau gini kalau saling belajar. iya betul tuh berarti info lagi tuh buat para kalian kan kalau yang nggak tahu. Tuh. Kalau skor dari gua 2-0. Nggak. Di clean sheet Gue gua 3-0. 3. 3-0 gue. 3. Ya mudah-mudahan aja lini depan kita efektif sama back belakangnya soalnya. Semua itu cuman itu doang. Yang penting efektif aja gitu. Pemain-pemain tengahnya Iya. kreasinya banyak. Pemain depannya selalu memanfaatkan peluang walaupun hanya sedikit gitu kan. Tuh. Semoga nggak ada semoga main markingnya nggak ada yang lepas. Terus para pemainnya juga
nggak ada blunder-blunder konyol kayak kemarin. Terakhir kita lawan Leicester, masih menyesalkan Fuck gua. lah, Leicester. Masih menyesalkan sih gua Harusnya sebenarnya. harusnya kita bisa sampai final loh. Iya, seenggaknya mau juara kayak mau enggak kayak penting final gitu ya kan. Walaupun Enggak, kita yang penting tuh tim ini tuh udah ngerasain gimana hawa-hawa final gitu loh. Secara nggak iya langsung kan bisa bangkitin ini kan, mental. mental. Kalau kalau misalkan kita ngebahas dikit deh pertandingan internasional kemarin bagi para pemain kita tuh gimana menurut lu? Ya bagus lah buat naikin ini juga kan, naikin buat jadi bounce back juga kan, kayak Van de Beek kan udah mulai golin lagi. Iya, lebih golin. Terus Scott McTominay juga clean sheet dengan Iya, Skotlandia bisa menang lawan, gue lupa lawan apa tuh. 4-0 kan Kosovo kosong. ya 4-0. Terus Terus Daniel James bisa golin, akhirnya golin sundulan iya, ya kan. akhirnya gue kaget loh dia bisa golin dengan sundulan kayak gitu. Terus Maguire juga bisa ngegolin. Golin. Oh, Benar. mendingan Maguire sih gue daripada striker Jerman itu yang waktu itu Iya, Mimin bilang di Twitter. Martial udah ibaratnya bisa ngasih assist dan Eh, pergerakan yang cantik ya kan. Itu pun Iya, operan dari Pogba. Nah, betul. Pogba juga oh, main bagus kemarin di lini tengah solid, iya. ya kan. Terus ya walaupun De Gea sama sekali nggak dimainin sih, tapi ya itu segi positif juga bagi MU karena dia akhirnya tenaganya nggak kebuang gitu kan. Iya. Terus Terus eh Lindelof, Lindelof yang bisa cetak clean sheet sama Swedia, terus Haaland yang belum hmm. bisa golin sama Norwegia. Terus Aduh, lagi ditawar-tawarin tuh dia lagi diobral cuy, diobral, gila, Erling Braut agennya gila ya. Haaland, Erling Braut Haaland. Diskon. Obrol. Dari Barcelona langsung melipir ke Terus Madrid, dari Spanyol langsung terbang ke Inggris. Wah, Inggris. dari Kenapa nggak ke Inggris Itali? Itali siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Finansialnya nggak ada yang lagi Bentar, kuat cuy di mungkin sana. mungkin kalau Haaland udah umur 33 bisa tadi dibeli ke Bisa. Itali. Kalau Bisa nggak ke terbang Itali ke, kalau Haaland. kalau nggak pas umur segitu bisa ke Amerika sih. Lebih tepatnya kalau nggak Cina yang ada Sama. duit. Liga 1 juga open kok, Liga 1. Kan besok dari Inggris si Rayola sama Inge Haaland kan mau ke Indonesia. Ke Bali United ya. Ke Andara. Cilegon mau ketemu Arab. Rans Rans, Cilegon Cilegon. FC. Besok Itu sponsor ngantri loh. di Liga 2 besok dia main. Tungguin aja ntar. Itu Kalau tiba itu klub paling kayak di Liga 2 juga itu. klub paling Saingan sama kaya Persis gitu. berdua. Persis Solo tuh. Kan Persis itu Solo kan juga sama Kaesang ya kan, sama Erick iya, Thohir. Thohir. Gila tuh saingan tuh berdua tuh. Persis sama Gila ya. Cilegon. Gue menantikan nih Cilegon pemain Ngeri. siapa aja nih. Apalagi Iya. apalagi manajernya Cap Hamka. Oke, gas kan dia. Gaskan dia. Gaskan dia. Semoga aja. Iya, kita nggak tahu sih Haaland bakalan berlabuh kemana, tapi kemungkinan buat para kalian ya fans-fans United jangan terlalu berharap banyak gitu sama Haaland ini karena kita tahu pastinya harganya mematok sangat mahal saat gila-gilaan ya Dortmund ya. Seperti kalian tahu Dan aja Sancho Om juga kemarin. Om Fabrizio juga bilang kan, Iya. Haaland ke MU itu kemungkinannya itu sangat kecil Mm. gitu. Tapi kalau Satu-satunya kata kalau Sancho sih masih bisa sih kalau Sancho masih bisa kalau harganya masuk masuk akal. masuk akal gitu kan. Tapi kemungkinan sih Masuk lah itu. nggak setinggi kemarin sih kalau menurut gue ya. Nggak setinggi kemarin. Ya iyalah dengan performa Sancho kayak di musim ini yang Iya. bisa dibilang menurun sedikit kan. Mm-mm. Harusnya bisa lebih kurang lah, dan kontraknya juga alhamdulillah. Alhamdulillah itu masuk angin, itu masuk angin tuh ngayap mulu ya.
abis makan bro. Oh, misalkan. Abis makan tadi. Nama Udah tadi? segini kali biar biar yang nonton gak bosen. Iya. Ya udah lah itu Segini aja kali biar nonton gak bosen dari lah. kita. Nanti Yoi. ketemu di konten selanjutnya aja ya. Masih Zuman. Konten selanjutnya di review berarti ya. Ya, di review sekalian preview buat lawan Granada nanti. Udah, itu Yoi. ya dari kita berdua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share konten kita ke para fans United. Terus, udah itu aja. Sampai di Oh di follow konten juga IG ya, IG kita, kita juga Twitter, pantau terus Twitter akun media sosial pantau kita. terus. Ntar kita Hmm, ditulis di deskripsi. ya, Kalau tuh. bisa juga follow Pikachu ya di Twitter ya. Oh, Jangan. jangan dong. Jangan eh dong. Itu privasi dong. Itu privasi dong. Itu privasi. Itu hanya penikmat kawan-kawan saya gitu itu. Itu hanya kawan-kawan terdekat saja yang boleh memfollow itu. rusak, rusak. Udah daripada makin ngalor Lah, gitu nggak jelas. dibunyiin juga loncengnya ya kan, Iya, biar kalau kita betul. update video Betul. langsung muncul notif Nah, via Fit Millennial. Oh, betul. follow juga TikTok kita. TikTok Ada ya, TikTok di juga. TikTok mungkin ada ya, tapi masih pasif lah TikTok ya. Soalnya Ah, belum ada ide-ide yang ini ya sambil di jalan lah, TikTok. sambil jalan. Ya, kita ini aja lah. Iya, Lebarkan sayap pelan-pelan. betul. Ya, udah segitu aja dari kita berdua. See you in the next Asik, video. ya, bro. Yoi. Bye. Bye bye.